Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sehat seconogoro yang berbahagia, marilah pada kesempatan hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari yang ke-16 ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya secara istiqomah dan semoga mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat sehat seconogoro yang berbahagia, bahwa bulan puasa ini dibagi menjadi 3. 10 hari yang pertama ini penuh dengan rahmat. 10 hari yang kedua penuh dengan maghfirah atau ampunan. Dan 10 hari yang ketiga ini itqum minan nar, atau dientaskan dari siksa api neraka. Sehingga sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi, maka pada hari ini saya akan mengupas terkait dengan fadilah istighfar. Sahabat sehat seconogoro, ada satu makalah yang berbunyi al-insanu mahalul khata' wa nisyan, bahwa manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau manusia ini melakukan kesalahan, melakukan perbuatan di luar kehendaknya atau lupa, ini tentunya merupakan sifat dari manusia, karena mahalul khata' wa nisyan, yaitu tempatnya salah dan lupa. Tetapi kalau kesalahan ini dilakukan secara terus-menerus tanpa ada perbaikan, maka tentunya di sini akan mengandung dosa baginya. Ada satu implikasi ketika kita meremehkan dosa atau kesalahan kecil, yaitu yang pertama adalah dosa kecil akan berpotensi melahirkan dosa yang lebih besar. Kemudian yang kedua, bahwa dengan perbuatan atau dosa kecil ini boleh jadi mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, di sana ada satu hadis yang berbunyi la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. Tidak disebut sebagai dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus, dan tidak pula disebut sebagai dosa besar kalau disertai dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga ada pepatah mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau kita meremehkan dosa yang kecil ini, maka tentunya seperti implikasi tadi, boleh jadi kita melakukan dosa yang lebih besar karena tidak ada perbaikan, tidak ada taubat maupun permintaan maaf dari kita. Maka untuk itu, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka hendaknya lah kita senantiasa beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kita meminta maaf kepada orang yang kita salahi. Karena selaku hakul Adam, yaitu hak dari anak Adam atau manusia, kita tentunya wajib meminta maaf untuk mendapatkan maafnya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya orang yang kita salahi ini sudah meninggal? Kemana kita meminta maaf selaku hakul Adam? Tentunya di samping kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita perbuat terhadapnya, maka kita wajib pula untuk memohon ampunan untuknya. Sehingga ketika kita selesai sholat, maka
hendaknyalah kita berzikir, memperbanyak istighfar untuk kita dan juga untuk orang yang telah kita salahi. Sebagai contoh, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya' min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Sehingga mudah-mudahan dengan kita memohonkan ampunan untuknya, maka kesalahan maupun dosa kita terhadapnya ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sehat seconogoro yang berbahagia, maka ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melanggengkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya kelapangan dari segala kesempitan dan jalan keluar dari segala permasalahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga begitu besar fadilah ketika kita melanggengkan atau memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW saja tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak kurang dari 100 kali Rasulullah SAW beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang seperti tadi disebutkan mahalun khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka dengan itu tentunya harus lebih banyak dan memperbanyak istighfar ini. Apalagi ketika Rasulullah SAW menyampaikan berita seperti tadi, memberikan kelapangan dari segala kesempitan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan jalan keluar dari segala permasalahan dan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga untuk itu mudah-mudahan kita sebagai manusia dijauhkan dari segala kesalahan, baik kesalahan kecil maupun yang besar, yang bisa menimbulkan dan berpotensi melahirkan dosa-dosa yang lebih besar, bahkan melahirkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ceramah singkat pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.